langit biru, angin sepoi-sepoi, dan jarak pandang yang jauh. Hal tersebut merupakan kondisi yang ideal untuk pendaratan. Namun kondisi ideal tersebut berbuah menjadi sebuah petaka yang tragis. Nah, selamat datang di Sky Enigma. Pada episode kali ini kami akan membahas kecelakaan yang terjadi pada maskapai Garuda Indonesia. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, tentu saja kita pernah naik nih maskapai Garuda Indonesia. Kalau kamu mungkin ada pengalaman terkait Garuda Indonesia. Ya, kalau aku pernah ada pengalaman pribadi naik Garuda Indonesia dengan keluarga. Waktu itu rute yang sering aku kunjungin itu adalah Surabaya Jakarta, kemudian Surabaya Denpasar, dan juga Surabaya Singapura. Nah, itu durasi penerbangannya pendek, tapi waktu lalu sempat yang ke Jakarta itu dilayani oleh Airbus A330. Dan menariknya, walaupun penerbangan itu 1 jam, tetapi mereka menyediakan in-flight meal. Waktu itu ayam goreng kalasan yang sangat-sangat enak. Gitu. Itu tapi sebelum COVID ya? Ya, sebelum COVID. Sebelum zamannya COVID. Nah, kalau setelah zamannya COVID ini, in-flight meal ini in-flight meal yang makanan berat, makanan besar itu ditiadakan untuk pesawat yang terbangnya di bawah 3 jam ya. Rute yang di bawah 3 jam ditiadakan dan diganti dengan roti dan snack-snack begitu. Nah, aku juga terakhir kali naik Garuda Indonesia beberapa minggu lalu itu juga menikmati in-flight meal tersebut. Yang dalam hal itu adalah snack ya, karena rutenya pendek. Dan yang aku apresiasi luar biasa dari Garuda Indonesia adalah krunya yang luar biasa friendly, karena krunya sangat ramah, krunya ketika dimintai sesuatu pasti diiyakan, dan yang sangat fascinating, yang sangat memukau adalah ketika itu aku kan mau cockpit visit setelah landing. Biasanya kalau maskapai lain mungkin ditanyakan dulu ke kaptennya atau bahkan tidak diizinkan. Tapi kalau Garuda Indonesia ini unik. Ketika minta ke pramugarinya langsung bilang iya. Dan hal tersebut unik karena mungkin mereka sudah berkoordinasi sebelumnya dengan para pilot dan melakukan responnya itu cepat banget. Jadinya mantap sekali, dan ketika cockpit visit, wah, pilotnya juga ramah sekali. Memang ciri khas dari keramahan orang Indonesia yang tercermin di maskapai Garuda Indonesia. Penerbangan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Garuda Indonesia penerbangan 200 yang melayani rute dari Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Nah, pada 7 Maret 2007, pesawat ini mengalami crash atau kecelakaan ketika proses pendaratan. Dan peristiwa ini merupakan kecelakaan terbaru dengan maskapai Garuda Indonesia ini yang melibatkan korban jiwa. Jadi sudah sekitar 17 tahun tidak ada kecelakaan yang melibatkan korban jiwa di Garuda Indonesia, dan itu harus diacungi jempol karena safety recordnya berarti sudah meningkat sejak saat itu. Dan jenis pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah jenis pesawat 737-400, dan ketika itu sudah cukup tua, namun tidak begitu tua kalau dibandingkan dengan sekarang ya. Dan pesawat ini sudah lama menjadi bagian dari maskapai meskipun sebelumnya juga disewakan ke banyak-banyak maskapai lainnya. Nah, penerbangan ini merupakan penerbangan domestik rutin dan jumlah penumpang pada saat itu adalah 133 orang dengan tambahan 7 orang kru. Jadi totalnya adalah 140 orang. Nah, di kokpit sendiri karena ini merupakan tipe pesawat Boeing 737, maka hanya ada 2 orang, yaitu 1 orang kapten yang bernama Komar dan 1 orang first officer yang bernama Rohmana. Nah, kapten di sini memiliki jam terbang dan pengalaman yang tinggi, sedangkan dari sisi first officer sendiri masih baru dan pengalamannya masih tidak terlalu banyak pada jenis pesawat tersebut. Nah, kejadian ini bermula pada pukul 6 waktu setempat, di mana pesawat ini lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng. Dan penerbangan ini berjalan dengan normal, cruisingnya berjalan dengan normal hingga approach. Ketika approach ini, kapten melakukan briefing tentu saja. Dan pada briefing ini, kapten berencana untuk menggunakan ILS pada runway 9 dengan flaps 40 derajat. Jadinya pada briefing ini sudah dijelaskan prosedur pendaratannya seperti apa dan apa yang akan dilakukan ketika pendaratan nanti. Dan petugas ATC ini mengizinkan para pilot untuk melakukan visual approach ke runway 9 karena ketika itu cuacanya sangat-sangat clear ya, tidak ada awan yang berlebihan dan anginnya juga stabil begitu. Tapi memang perlu digarisbawahi bahwa approach dengan sistem ILS itu banyak membantu pilot karena sistemnya lebih
otomatis dan mereka dipandu oleh sistem komputer. Nah, pada waktu itu kondisi penerbangan berjalan santai dan kapten maupun first officer ini saling berbincang-bincang. Bahkan kaptennya ini sempat bernyanyi sendiri. Padahal ini tidak boleh ya, karena dalam posisi approach itu merupakan fase kritikal dan mereka seharusnya di kokpit itu menerapkan aturan steril. Terlalu santai mungkin ya? Iya, dalam artian tidak boleh membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan operasi penerbangan. Nah, lalu pada pukul 7 waktu setempat, kapten ini mencoba melakukan pendaratan di Bandara Adi Sucipto. Nah, pada waktu itu kecepatan dan juga penurunan ketinggian pesawat ini tidak sesuai standar. Seharusnya ketika mau melakukan pendaratan, pesawat itu kan mengurangi kecepatan, lalu juga pola desainnya atau penurunan ketinggiannya itu secara bertahap. Tetapi dalam hal ini mereka itu kecepatannya terlalu cepat dan penurunan ketinggiannya terlalu ekstrim. Nah, perlu kita ketahui bahwa kalau dia semakin cepat menurun ketinggiannya, maka kecepatannya juga ikut naik. Nah, itu permasalahannya. Karena bentuk gravitasi juga ya? Betul. Dan pada waktu itu, kapten request pada first officer untuk mengatur flaps pada 15 derajat. Nah, kenapa kok di 15 derajat dan tidak pada 40 seperti pada briefing? Karena kapten menyadari bahwa kondisi pesawat ini terlalu cepat. Kalau semisal flaps ini diatur pada sudut yang terlalu bawah, itu nanti bisa merobek, bisa rusak sistem yang ada di sayap itu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi, first officer hanya mengatur flaps pada 5 derajat. Dan ini sudah dilakukan pengulangan kembali, dia juga konfirmasi ke kapten, namun kapten mengabaikan itu. Jadi ya dia fine-fine saja dengan pengaturan 5 derajat ini. Dan pada waktu itu, kapten juga menerima peringatan dari sistem penerbangan dan juga dari first officer. Karena first officer ini merasa bahwa kondisi mereka ini tidak aman untuk melakukan landing. Bahkan first officer ini menyarankan kapten untuk melakukan go around, tetapi tidak dilakukan. Nah, kemudian akhirnya setelah prosedur yang dilangkahi berkali-kali oleh kapten itu, pesawat ini melakukan pendaratan dengan keras pada runway, namun tidak pada tempat yang seharusnya. Jadi kalau kita tahu pesawat itu harusnya mendarat di ujung runway kan, namun pesawat ini mendaratnya agak ke tengah. Betul. Karena kebablasan, karena terlalu cepat sehingga kebablasan dan mendaratnya 860 meter dari tempat seharusnya. Dan karena keras, akhirnya pesawat menghantam dan memantul kembali ke atas, memantul sekali dan akhirnya menghantam tanah lagi. Dan ketika menghantam tanah ini, nose gear collapse. Nose gear collapse dan akhirnya pesawat ini terseret begitu ya. Jadi skidding terseret sepanjang landasan sehingga akhirnya menerobos pembatas. Menerobos pembatas ini kemudian pesawat ini berjalan terus sampai ke sawah. Nah, di tengah-tengah sawah ini karena cukup cepat Mas Ian, bagian pesawat ini terbelah. Dan terbelahnya ini sampai bahan bakar ini ada yang keluar. Bahan bakar ada yang keluar dan akhirnya mulai terjadi terbakar pelan-pelan hingga akhirnya ketika evakuasi dilakukan ini api sudah berkobar cukup keras dan mengakibatkan beberapa orang ini tidak bisa keluar karena sudah termakan api atau tidak bisa bernafas karena asap yang ada ya. Dan dari total 140 orang yang ada, 119 orang penumpang dan kru ini ditemukan selamat, di mana 112 orang terluka dan 21 orang penumpang dan kru ini ditemukan meninggal dunia. Dari investigasi yang dilakukan, ditemukan bahwa yang pertama itu kapten melakukan approach pada kecepatan yang terlalu tinggi, yaitu 241 knot. Kecepatan ini itu serupa seperti kecepatan ketika cruising. Memang cruising lebih cepat, namun kecepatan ini kayak mendekati kecepatan tersebut. Dan ini seharusnya tidak boleh dilakukan, karena kecepatan pendaratan yang diharuskan adalah 141 knot. Bedanya cukup jauh, bedanya 100 knot. Beda 100 knot ini mengakibatkan banyak prosedur pendaratan itu tidak bisa dilakukan. Salah satunya adalah flaps. Karena flaps ini kalau dibuka pada kecepatan segitu, pasti akan robek dan akhirnya rusak malahan pesawatnya. Gitu. Dan kemudian kapten ini terlalu fokus, terlalu mencoba untuk melakukan pendaratan ini cuma sekali saja. Padahal kalau dilihat dari prosedur yang dilangkahi,
tidak bisa. Kecepatannya terlalu tinggi, dan juga sink rate-nya terlalu tinggi, terlalu cepat turun ke tanah. Sehingga ketika mendarat akhirnya mantul kan, karena terlalu cepat turun ke tanah. Dan kapten ini melangkahi hal tersebut, tidak ingin melakukan go around. Mengapa bisa seperti itu? Kita masih tidak tahu penyebab pastinya ya. Namun seharusnya kapten ketika itu mendengarkan arahan dari first officer yang ketika itu merekomendasikan untuk melakukan go around. Namun ketika itu kapten mengabaikan. Seharusnya ada crew resource management yang baik dari kapten dengan mendengarkan dan melakukan go around ketika itu. Dan para investigator juga menyoroti tindakan first officer yang hanya mengatur flaps pada 5 derajat. Ini tidak sesuai dengan perintah kapten yang seharusnya menginginkan flaps pada 15 derajat. Nah, bisa jadi first officer ini memiliki opini tersendiri bahwa kondisi flaps 15 ini tidak aman dalam kecepatan tersebut dan lebih cocok untuk di bagian 5 derajat. Tetapi hal ini tidak disampaikan ke kapten. Jadi dia hanya mengatakan bahwa flapsnya pada 5 derajat, kapten tidak memberikan tanggapan, dan first officer tidak pernah menjelaskan alasannya. Nah, ini kan menandakan bahwa komunikasi antar mereka ini tidak berjalan dengan efektif begitu ya. Dan juga seharusnya pihak maskapai ini memberikan pelatihan lebih, dan juga first officer ini bisa mengatur flaps sesuai kondisi yang diperlukan. Dan juga dikomunikasikan dengan kapten apabila ada sesuatu yang tidak beres. Iya, betul. Nah, sebenarnya dari peristiwa ini, itu Uni Eropa sempat melarang seluruh maskapai Indonesia untuk terbang ke negara-negara di Uni Eropa. Jadi tidak hanya berlaku untuk Garuda Indonesia saja waktu itu, tetapi mereka pukul rata semua dari Indonesia tidak boleh terbang ke sana. Karena ketika itu memang parah sekali ya kondisinya. Betul. Karena ada kecelakaan Adam Air juga yang terjadi baru-baru itu. Ya, walaupun kita tidak bisa menyalahkan 100% dari pihak maskapai, karena juga Indonesia ini kan negara yang ada 2 musim. Dan terutama musim penghujannya itu sangat deras, sangat kencang, dan itu sangat berpengaruh terhadap dunia penerbangan. Dan banyak di antara kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, itu ya akibat cuaca buruk tersebut, salah satunya. Nah, padahal kita tahu bahwa dulu Garuda Indonesia itu sempat terbang ke negara-negara eksotis di Eropa. Saya pernah lihat di bagian majalah Garuda Indonesia yang lama, itu mereka pernah terbang ke Zurich, kemudian ke Vienna, ke Amsterdam, ke London, begitu. Dan karena ban ini, akhirnya pihak manajemen Garuda Indonesia ini mencari cara untuk melakukan improvement. Nah, ini yang patut diapresiasi dari Garuda Indonesia, karena walaupun peristiwa tidak mengenakkan seperti ini, mereka tetap mau berkembang dan memperbaiki kesalahan. Dan akhirnya kondisi mereka semakin lama semakin membaik, mereka melakukan peremajaan pesawat, kemudian juga training krunya juga diperbaiki, dan akhirnya Uni Eropa mengizinkan mereka terbang kembali. Bahkan sekarang sudah ada rute ke Amsterdam gitu. Waktu lalu juga sempat ada ke London, tetapi sekarang yang London sudah ditutup. Peremajaan dan proses pengembangan yang luar biasa yang ketika itu namanya quantum leap ya. Betul. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, pengembangannya sangat luar biasa, dan kalau kita naik Garuda sekarang, kita akan merasakan sensasi nyamannya terbang seperti penerbangan luar negeri gitu. Karena kalau take off sangat smooth, mendaratnya sangat smooth juga. Kita bahkan kaget loh, tiba-tiba udah mendarat gitu. Ya, betul. Saking bagusnya penerbangan Garuda sekarang. Dan juga Garuda Indonesia ini kan flag carrier dari negara Indonesia. Ya, kita sebagai orang Indonesia juga bangga lah punya maskapai yang benar-benar membanggakan seperti ini. Dan juga kondisi pesawatnya sekarang bersih-bersih juga dan terawat sekali. Luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman sudah setia mendengarkan dan menonton kami hingga akhir episode hari ini. Dan kami ingin mendukung teman-teman untuk like, komen, dan subscribe kami baik di TikTok, Instagram, Spotify maupun YouTube, dan juga jangan lupa untuk share kami ke teman-teman terdekat ataupun keluarga terdekat pada platform-platform seperti YouTube, Spotify, TikTok, dan Instagram. Sampai jumpa pada episode berikutnya.